semuanya, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan rahmat, hikmah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bersama Bapak Kepala Kominfo Tanah Datar dengan tema New Normal atau penanganan COVID-19 di Tanah Datar. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kondisi sehat-sehat dan sahabat DPS semua juga berharap kita semua dalam kondisi sehat-sehat dan aman COVID-19. Amin. Baik Pak, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah sebenarnya new normal itu dan bedanya sama PSBB kemarin itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Ketika kita melihat dalam artikulasi new normal, sebenarnya kan hanya dalam tataran pemakaian kosakata. Tapi pada intinya adalah new normal itu kita berharap kembalinya masyarakat ke tatanan hidup normal dengan aman dan produktif. Aman mereka dan produktif dan memenuhi protokol kesehatan. Minimal hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat itu adalah pastikan mereka memakai masker ketika memang berada di luar rumah. Kedua, sering-sering melakukan cuci tangan untuk menjaga virus itu tidak berkembang. Yang ketiga, lakukan jarak aman dengan orang yang ada di sekitar kita. Minimal itu. Namun tentu ini perlu kebiasaan. Dan apa tujuannya? Supaya kembali geliat ekonomi, supaya masyarakat kembali bisa beraktivitas menuju mereka bisa berproduktif kembali untuk mendapatkan kehidupan yang memang beberapa bulan terakhir sudah terhenti. Apa bedanya dengan PSBB? Nah, kita melihat PSBB itu kan semua aktivitas masyarakat kita work from home, WFH, semua berada di rumah. Sehingga masyarakat yang harus berproduktif, harus berproduksi, harus menghasilkan, ini semua kan terhenti. Ini jauh beda antara PSBB dengan new normal ini. Inilah kita mewujudkan masyarakat bisa kembali produktif, tetapi dengan cara aman mematuhi protokol kesehatan itu. Baik, selanjutnya apakah pelaksanaan new normal di Tanah Datar telah berhasil mencapai tujuannya yang salah satunya meningkatkan kondisi atau seperti Bapak bilang tadi geliat ekonomi dan dapat meminimalisir atau mengamankan kasus positif yang COVID-19 yang ada di Tanah Datar sendiri? Ketika memang kita berbicara berhasil atau tidak, ini kan masih dalam tanda kutip dan masih perlu didukung oleh pembuktian yang lain. Tetapi paling tidak, yang paling sederhana di Tanah Datar adalah mereka sudah mulai bisa beraktivitas. Apakah aktivitas mereka itu sudah bisa meningkatkan tataran ekonomi mereka kembali? Ini jawabannya masih panjang. Kenapa? Karena memang banyak sektor-sektor di dalam pelaksanaan pembangunan oleh karena kondisi kita beberapa bulan terakhir itu harus terhenti. Nah, ini juga menghalangi produktivitas di berbagai industri. Tentu, tetapi kita juga dihadapkan kepada perilaku masyarakat. Ketika tadi saya di pertanyaan pertama ada pertanyaan apakah di new normal ini
seperti apa tatanannya, tetapi ketika masyarakat secara artikulasi menjawab new normal ini adalah neo normal atau mau normal, artinya mereka sudah berharap itu bebas semua. Bebas semua, tanpa pakai masker, tanpa jaga jarak, tanpa cuci tangan. Nah, tingkat kepatuhan masyarakat ini terhadap kewaspadaan kesehatannya sendiri, ini yang sangat kita khawatirkan. Walaupun pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan edukasi dengan berbagai cara. Monggo, kita bersama Forum Pimpinan Daerah, Polres, Kodim, Kejari, Pengadilan, dan semua stakeholder pemerintah, termasuk terutama sekali adalah pemerintah daerah, sudah melakukan edukasi di berbagai bentuk, di berbagai cara, di berbagai media. Nah, contohnya di pemerintah Tanah Datar kita punya radio Luak Nantu 100,2 FM, dan setiap hari kita memandangkan seperti apa masyarakat untuk bisa hidup aman dalam COVID. Kita punya mobil unit untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Nah, kita lakukan penerangan. Tim kita dari Koperindak atau Dinas Pasar yang menangani pasar, setiap hari-hari pasar dia datang ke pasar untuk bagaimana masyarakat pedagang dan masyarakat pengunjung mematuhi protokol-protokol kesehatan ini. Dan kita punya media-media sosial pemerintah daerah, apa itu WhatsApp, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Kita manfaatkan semua untuk melakukan edukasi agar masyarakat Tanah Datar itu mematuhi minimal protokol kesehatan tadi. Tapi kenyataan kita masih temukan di lapangan, masih banyak masyarakat kita yang belum patuh. Itu gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya menyambung yang kata Bapak tadi, edukasi dan sosialisasi. Apakah ada penegasan seperti sanksi tertentu yang akan diterapkan untuk biar agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan yang ada di normal ini? Baik, untuk sanksi-sanksi ini kan sesuatu yang sangat bertentangan sebenarnya dengan perilaku hidup masyarakat yang barangkali itu punya konsekuensi yang perlu jadi kajian khusus. Tapi paling tidak Forum Pimpinan Daerah yang kita sampaikan tadi di bawah kendali Kodim Tanah Datar itu sudah dan didukung oleh tenaga Polri dan Satpol PP beserta Dinas Perhubungan. Di daerah-daerah pusat-pusat keramaian, mereka sudah mendirikan posko penegakan disiplin. Nah, ini sanksi mungkin secara nyata-nyata tidak, tapi untuk melakukan pendisiplinan masyarakat yang akan beraktivitas di area-area publik, di masyarakat, di pasar ataupun di tempat-tempat lain, ini sudah dilakukan upaya-upaya penegakan disiplin oleh TNI, Polri, Pol PP, dan semua unsur kita yang terkait. Nah, kembali kita kepada mengajak masyarakat untuk waspadai diri sendiri untuk juga keselamatan orang banyak. Nah, kalau untuk sanksi-sanksi sampai hari ini kita belum menetapkan sanksi-sanksi seperti apa untuk hal-hal yang demikian. Ini Bapak. Baik, selanjutnya seperti apa dan seberapa pentingkah para pemuda khususnya dari kalangan mahasiswa dan masyarakat dalam menyukseskan terjalannya new normal ini dan menghilangkan COVID atau meminimalisir kasus positif COVID-19 di Tanah Datar? Jawaban saya sangat singkat sekali. Sangat penting peran pemuda, peran mahasiswa, peran
generasi-generasi yang memang akan mewarisi penyelenggaraan pembangunan ke depan. Kenapa? Karena yang kita lihat ketika kita melakukan pembatasan terhadap aktivitas seperti terjadinya libur sekolah atau berubah pola penyelenggaraan pendidikan dari sekolah tatap muka ke pola daring. Ternyata di lapangan itu yang kita lihat yang banyak berkeliaran itu kan pemuda. Yang berkongko-kongko itu kan pemuda. Yang berkomunitas-komunitas itu kan lebih dominan kepada pemuda. Nah, ketika pemuda tidak melakukan gerakan-gerakan untuk antisipasi penyebaran atau pemutusan mata rantai COVID-19 ini, kita khawatir justru pemuda-pemuda kita menjadi predator atau menjadi apa? Carrier penyebar. Karena kita tidak tahu mereka sudah kontak dengan siapa, mereka sudah bersalaman dengan siapa, mereka sudah mengunjungi kawasan-kawasan mana, kita kan tidak tahu. Nah, ketika pemuda tidak berperan dan mengambil peran penting di dalam pemutusan mata rantai ini, kita khawatir mata rantai COVID-19 di tanah datar ini akan berkembang. Dan terbukti 2 hari terakhir kita ada kasus positif baru di tanah datar. Nah, ini setelah pemberlakuan new normal. Dan itu datangnya dari mana? Di klaster mana? Sebelumnya kita punya klaster di Panyalayan, 10 Koto. Sekarang justru sudah ke Kecamatan Tanjung Baru. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita antisipasi. Nah, dari mana? Bagaimana tracking dan alur penyebarannya itu? Bisa jadi itu bersumber dari Kabupaten 50 Kota atau Kota Payakumbuh, karena daerah Tanjung Baru berdekatan dengan Kota Payakumbuh. Seperti di klaster Panyalayan Tepuari, NS, itu kan dari Kota Padang Panjang. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, kalau pemuda tidak berperan di dalam membatasi, minimal memperlakukan dirinya untuk aman COVID saja sudah cukup. Kalau tidak bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya, dan saya yakin gerakan-gerakan sosial yang bisa dilakukan oleh pemuda, kita memandang pada hari ini pemuda itu adalah kelompok masyarakat milenial. Milenial artinya mereka kan dekat dengan IT. Nah, kenapa tidak berkaryalah pemuda untuk memutus mata rantai ini dengan memanfaatkan media-media online yang ada. Nah, ini juga sudah peran luar biasa sesuai dengan perkembangan zamannya. Ini kira-kira berapa? Baik, terakhir, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para pemuda dan mahasiswa khususnya? Silakan. Terima kasih, sangat simpatik. Saya hanya berpesan kepada pemuda. Pemuda itu adalah pemilik daerah ini pada masa yang akan datang. Oke? Dan oleh karena itu, gali dan pelajari bagaimana pertumbuhan, perkembangan seluruh aspek kehidupan untuk mereka bisa menerima warisan ini ke depan. Artinya sekarang, yuk belajar dari seluruh aspek yang ada, sehingga nanti mereka bisa menerima warisan daerah, warisan negara ini dengan baik, yang sudah mengetahui persis persoalan daerah atau negara ini ke depan. Sehingga pada saat pemuda memegang tampuk pemimpinan daerah, memegang tampuk pimpinan negara, dia sudah tahu persoalan, dia sudah tahu langkah-langkah untuk mengambil kebijakan
Ini kita berharap. Artinya gali, pelajari, dan kembangkan talenta yang ada. Semua talenta itu baik. Semua talenta itu baik. Dasarnya baik. Dan itu adalah semua sumber kehidupan. Tetapi ketika itu tidak berkembang dengan baik, tentu itu akan menjadi lawan di dalam kehidupan pemuda itu sendiri. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban yang luar biasa dan atas waktunya juga pesan yang tadi. Mungkin sekian untuk diskusi dan wawancara kita kali ini. Semoga nanti bisa dipertemukan di lain waktu, di lain kesempatan, dan di lain kondisi. Insyaallah, amin. Amin. Baik, sekian mungkin diskusi kami sahabat-sahabat GBS. Semoga diskusinya bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya. Saya sebagai pembawa acara atau pewawancara pada hari ini mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.